Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you? I hope you always fine because Bu Gesti always fine too. Today we learn lesson 10 and we will discuss about shapes. And we meet again with Miss Gesti and we study English together this morning. Ya, jadi pada pagi hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Gesti dan Bu Gesti berharap kalian dalam kondisi sehat, baik seperti apa yang Bu Gesti kondisi Bu Gesti maksudnya ya, seperti kondisi Bu Gesti juga dalam kondisi sehat ya. Pada pagi hari ini kita sudah sampai pada lesson 10, pembelajaran 10 and we'll discuss about shape. Jadi kita membahas atau kita akan belajar tentang shapes. What is the meaning of shape? Shapes itu adalah bentuk ya. Jadi kalau nanti sebetulnya kalau bentuk-bentuk ini kalian sudah diajari juga masuk ke dalam materi tema matematika ya. Untuk kelas 5 kan matematikanya keluar sendiri, tidak masuk ke tema ya. Jadi di pelajaran matematika ini ada materi tentang shapes. Biasanya terdiri dari bangun ruang atau bangun datar. Oke? Don't forget to prepare your study equipment. Jadi jangan lupa disiapkan dulu perlengkapan belajarnya hari ini. If you are ready, we start the lesson today. Okay? Are you ready? If you are ready, we go to the next slide. The first we must know about the learning objectives. Jadi yang pertama kita harus tahu learning objective. Why we learn shapes? Mengapa kita belajar shape, bentuk. Jadi the learning objective of today we learn about the shapes is to know many kind of shapes, untuk mengetahui berbagai jenis bentuk ya. Jadi kita belajar pada pagi hari ini, itu tujuan pembelajaran kita, belajar tentang shape, itu nanti kita akan mengetahui berbagai macam jenis bentuk-bentuk yang ada dalam istilah matematik. Oke? Next slide. Kind of shapes. Di sini Bu Gesti memberikan beberapa contoh jenis-jenis bentuk itu sendiri. The first, second, next, oke. Ya, ini ya. Biasanya bentuk-bentuk yang ada di slide ini kalian bisa temukan di pelajaran matematika. Dan kita akan kalau di pelajaran matematika ini disebut bangun datar ya. Yang pertama square, itu persegi ya. Lalu ada rectangle itu persegi panjang. Di sini ada dua, trapezoid and trapezium. Ini sebetulnya sama, cuman kalau trapezoid itu lebih ke arah trapezium yang sama kaki ya. Kalau trapeziumnya ini biasanya trapezium yang siku-siku ya. Lalu berikutnya triangle, segitiga, kite itu layang-layang, and rhombus itu belah ketupat ya, atau diamond ya. Rhombus itu belah ketupat dalam istilah matematiknya. Oke? Square persegi, rectangle persegi panjang, trapezoid itu lebih ke arah trapezium sama kaki. Kalau trapeziumnya sendiri itu yang trapezium tapi yang siku-siku. Lalu triangle segitiga, kite layang-layang, and rhombus belah ketupat. Next. Oke. The first, pentagon. Dihitung ada segi berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya, segi 5. Lalu ada hexagon. Lalu ada heptagon, octagon, nonagon,
and decagon. Pentagon ada segi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu heksagon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heptagon 7, oktagon 8, nonagon 9, dan dekagon 10. Jadi segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, dan segi 10. Cuman ini jarang dipakai ya. Jarang sekali digunakan. Biasanya yang ada pentagon sama heksagon. Untuk heptagon sampai dengan dekagon ini biasanya jarang digunakan. Ada, but rarely we use heptagon, oktagon, nonagon, and decagon ya. Jadi dipakai tapi jarang sekali. Oke. Next slide. Nah, and then okay, next, okay. Circle, oval, and parallelogram. Parallelogram. Circle itu lingkaran, oval itu oval ya, bulat telur oval. Lalu ada parallelogram. Parallelogram itu jajar genjang. Istilahnya seperti itu. Ini ada bentuk-bentuknya. Lalu ada lagi selain ini bentuk-bentuk yang lain. We'll go to the next slide. Nah, di sini ada. Oke, biasanya ini digunakan pada tempat-tempat tertentu. Sign ya. Simbol tanda. Yang pertama cross, lalu arrow, lalu heart, lalu moon, lalu berikutnya star, cross ya. Jadi ada tanda seperti tanda tambah, ini kalau dalam bahasa Inggris ada cross, lalu tanda panah, ini ada arrow. Nah, ini ada tanda hati, heart. Lalu bentuknya seperti ini moon, lalu ini adalah star. Ya, meskipun ini juga, kalau ini kita tahu ini masih sering digunakan. Kalau arrow, tanda panah, sama cross di jalan biasanya kalau tanda mendekati hospital atau apa, atau tempat-tempat yang berhubungan dengan kesehatan, entah puskesmas, hospital maupun apapun, di sini biasanya ada tanda ini. Oke? Oke, next slide. Oke. Ada lagi. Diperhatikan ya. Kalian pasti sudah tahu. Kalau seperti ini namanya, kalau yang tadi di slide sebelumnya itu lebih ke arah bangun datar. Kalau yang ini lebih ke arah bangun ruang, ya. The first round, the second is cone, and then beam, and then cube, and tube. Jadi ada round. Round itu bukan artinya lingkaran, tetapi bulat. Contohnya nanti dicari. Round itu bulat. Cone ini bentuknya seperti kerucut gini ya. Lalu beam itu balok atau blok ya. Beam itu balok. Lalu cube ini kubus. Lalu ada tube ini tabung atau silinder bisa. Nanti jika kalian melihat di melihat di kamus atau di buku yang lain ada silinder, itu sebetulnya sama. Silinder dengan tube itu hampir sama, bahkan sama. Oke? Round itu bulat, cone itu kerucut, beam balok atau blok biasanya ada, cube kubus, lalu ada tube atau silinder. Itu tabung. Oke? We'll go to the next slide. Now it's time to do assignment. Time is to do assignment. Tugasnya yaitu it's very easy for you. Give an example thing from this shape. Jadi kalian hanya memberikan contoh satu benda yang mempunyai bentuk yang sudah dituliskan Bu Gesti di sini. Tube, cone, circle, square, rectangle.
Ini nanti kalian cari dulu. Tub tadi apa? Bu Gesti menjelaskan apa tub tadi? Ya, tub itu tabung. Kon tadi itu kerucut. Tub itu tabung. Kon itu kerucut. Circle itu lingkaran. Square persegi ya. Rectangle persegi panjang. Jadi nanti anak-anak ini kan sudah dijelaskan sama Bu Gesti ya. Tub itu tabung. Kon itu kerucut. Circle itu lingkaran, square itu persegi, dan rectangle persegi panjang. Dari 1 sampai dengan 5 ini, anak-anak mencari benda ya, satu benda saja, satu contoh benda yang mempunyai bentuk tabung. Jadi caranya seperti itu. Give an example thing from this sheet. Jadi kalian di rumah mencari satu contoh benda yang mempunyai bentuk seperti di nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu. Soalnya tidak sulit. Misalkan benda apa ya yang bentuknya tabung? Benda apa ya yang berbentuk kon? Nah, benda apa ya yang berbentuknya lingkaran atau persegi panjang? Nah, jadi itu. Oke? It's very easy for you if you listen my explanation, ya. Jadi kalau kalian mendengarkan penjelasan Bu Gesti tadi, sangat mudah untuk dikerjakan. Please don't forget to do your assignment on time ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan tepat waktu. Betul-betul dikerjakan. Kalau misalkan HP-nya gantian dengan orang tuanya, kerja kalian juga bisa mengerjakan pada saat orang tua kalian sudah pulang. Jangan sampai tidak mengerjakan. Jangan sampai harus mengerjakan. Karena sekarang sudah semester 2. Di mana semester 2 ada beberapa siswa yang nilainya banyak kosongnya loh ya, Mas ya. Oke? Bu Gesti mengingatkan itu. Mohon dikerjakan. Please do your assignment on time, ya. Don't be late to do your assignment. Jangan terlambat. Okay? I think our study today is enough, and we will meet again in the next week with the new subject. Ya, jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Oke? Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. I love you all. Bye-bye.